Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Fitrananda. NPM saya 4419210013. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasila semester 8. Eh, Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan membuat video tentang Smart City Innovation dengan pengembangan bisnis engineering dan teknologis industrial automation. Eh, ada juga tujuan dari membuat video ini, yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester manajemen strategi. Dosen pengampu saya yaitu Mas Haris Adi Swantoro. Dalam video ini terdapat 3 bahasan. Yang pertama yaitu ada Smart City, yang kedua ada Business Engineering, yang ketiga ada Teknologis Industrial Automation. Masuk ke pembahasan yang pertama, Smart City. Pengertian Smart City yaitu kota cerdas. Kota cerdas adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Kota cerdas juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Kota cerdas merupakan Kota cerdas merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi Internet of Things dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Nah, dari penjelasan itu, kota cerdas ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang lebih efisien. Nah, kota cerdas adalah kota yang menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut. Nah, ini prinsip-prinsipnya bisa disebut juga sebagai pilar dari Smart City. Jadi, uh, Smart City itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu ada Smart Government, Smart Environment, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, dan Smart Branding. Nah, saya akan menjelaskan tentang 6 pilar ini. Yang pertama ada Smart Environment, terus yaitu menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah dan tertib tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Lalu yang kedua ada Smart Economy, itu memastikan implementasi teknologi informasi komunikasi dalam proses transaksi cashless berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya. Smart Branding yaitu membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata. Smart Government yaitu penerapannya untuk memastikan uh, yaitu untuk uh, memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
secara berkualitas. Lalu ada smart society, yaitu memastikan masyarakat, tujuan wisata prioritas, dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggulan dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. Lalu yang terakhir ada smart living. Nah, smart living ini pengembangan wilayah terpadu eh, antara pemukiman, sektor pemerintahan, dunia usaha, dan pendidikan yang terpadu. Selanjutnya, saya untuk penerapan smart city, yaitu yang pertama contohnya eh, smart eh, ekonomi. Contohnya dengan cara kita bisa mengatur keuangan tanpa harus ribet, contohnya kayak cashless gitu, melakukan pembayaran secara transaksi, contohnya seperti kayak QRIS, atau mungkin beli-beli sesuatu pakai online lah, supaya lebih aman. Lalu ada business engineering. Business engineering adalah suatu ilmu yang memahami tentang bagaimana bisnis dapat berjalan dengan lancar, memadukan faktor-faktor dan hal-hal pendukung yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan menghindari hal yang merugikan. Lalu yang ketiga ada teknologi industrial automation. Teknologi industrial automation itu adalah cara perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk lebih unggul dari kompetitor. Lalu otomasi industri adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan sistem informasi berbasis data. Nah, otomasi industri adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan sistem informasi berbasis komputer. Manfaatnya adalah perusahaan dapat mengurangi kesalahan dalam produksi dan meningkatkan kualitas produk dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sembari mengurangi biaya produksi yang menggunakan tenaga kerja manusia. Lalu yang pertama ada jenis-jenis otomasi industri. Uh, ada 3 otomasi industri. Yang pertama yaitu otomasi yang dapat diprogram, yang kedua otomasi tetap, yang ketiga otomasi fleksibel. Pengertian otomasi yang dapat diprogram yaitu otomasi jenis ini memungkinkan untuk mengubah urutan operasi dan konfigurasi mesin bisa dengan menggunakan elektronik. Kalau otomasi tetap yaitu uh, akan membuat mesin atau peralatan industri untuk menentukan tugas tetap saat melakukan proses produksi tetap. Contohnya yaitu mesin konveyor dan sistem produksi massal yang biasa digunakan pada proses aliran kontinu. Lalu yang ketiga ada otomasi fleksibel, di mana komputer mengendalikan sistem dan menerapkannya pada produk yang berpotensi berubah-ubah seperti mesin CNC. Eh, Mesin CNC merupakan contoh penerapan terhadap sistem otomasi fleksibel yang mana kode instruksi yang diberikan pada komputer memiliki sifat unik untuk setiap proses pekerjaan tertentu. Nah, eh, otomasi industri ini memiliki kelebihan yaitu dapat mengurangi durasi produksi, mengurangi kesalahan, mengurangi beban karyawan, meningkatkan jumlah produksi. Lalu, kekurangan otomasi industri itu merupakan investasi yang besar, tingkat polusi akan lebih banyak, biaya tidak terduga, meningkatkan angka pengangguran. Sekian eh, video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.